Kebutuhan pasca sarjana di Bojonegoro kelihatannya mulai nampak bahwa ya. Bojonegoro butuh ada pasca sarjana, akan ada pembukaan prodi baru. Satu itu yang kaitan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, kaitan buka fakultas geografi. Yang kedua itu kaitan dengan buka pasca sarjana. Itu rencana itu kapan kira-kira? Pasca itu terus geografi. Ini kemarin kita masih menyusun timnya Unigoro dengan timnya dari UGM, setelah itu akan pelaksanaan. Orang kuliahi satu keinginan orang tua, mengikuti teman atau mengikuti pacar mungkin, tapi dia tidak memahami potensi saya itu sebenarnya tidak cocok. Cara menentukan seperti itu gimana? Itu lewat tes psikologi. Ada atau semua calon mahasiswa begitu? Iya. Tes psikologi itu kan kan tidak menggugurkan mereka. Enggak. Yang menggugurkan itu TKDA. Bisa kerjasama dengan UGM itu berarti ada dosen di sana kesini juga. Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast, sebuah program yang akan mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Hari ini telah hadir di studio seorang narasumber dari Universitas Bojonegoro Unigoro, yaitu Bapak Arif Janwarso. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, Pak. Ini pertama kalinya Pak Arif Janwarso atau Pak Ai ini datang ke Radar Bojonegoro. Di studionya maksudnya. Peresmiannya saya pernah kesini. Oh, pernah kesini. Oh iya. 2 tahun yang lalu kayaknya. Oke. Kita sedikit bicara tentang itu, Pak, tentang Unigoro. Ini kita lihat ini Unigoro ini menjadi kampus yang cukup terdepan di Bojonegoro. Kira-kira ini ada program-program apa saja ke depan, Pak, untuk di Unigoro? Ya, kalau program ke depan di Unigoro itu satu, akan ada pembukaan prodi baru. Satu itu yang kaitan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, kaitan buka fakultas geografi. Yang kedua itu kaitan dengan buka pasca sarjana di Universitas Bojonegoro. Rencana kan buka 3 pasca sarjana. Cuma kita hari ini masih mencari dosen yang S3 untuk rencana kita buka administrasi negara, kemudian fakultas hukum itu ilmu hukum, kemudian di ekonomi pembangunan atau yang ekonomi manajemen retail. Oh gitu. Ya. 3 pasca sarjana. Iya. Saat ini sudah ada paskanya di kita belum. Tapi kebutuhan pasca sarjana di Bojonegoro kelihatannya mulai nampak bahwa Bojonegoro butuh ada pasca sarjana, khususnya yang umum, yang hukum misalkan, administrasi negara atau ekonomi pembangunan. Jadi kita pernah buka kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di swasta, ternyata antusiasnya lumayan. Oh gitu. Iya, tapi waktu itu masih kerjasama. Sekarang kerjasamanya udah enggak. Itu pasca ya? Pasca. Oh gitu. Jadi kita pernah penjajakan pasar istilahnya. Jadi kerjasama dengan universitas lain. Iya. Buka pasca di Unigoro situ. Iya. Setelah dan lumayan. Pesertanya juga biasanya mahasiswanya bisa sampai 40, 30 itu per angkatan, itu udah luar biasa. Itu dari mana aja, Pak? Untuk dari mahasiswanya itu dari Tuban ada, kemudian dari Bojonegoro sendiri. Blora sebagian kecil. Oke. Tadi ada mau buka fakultas geografi. Itu apa, Pak? Pendidikan geografi gitu? Bukan fakultas, bukan guru. Jadi itu nanti ada ilmu lingkungan sama tata ruang kota. Prodinya yang mau dibuka. Itu rencana itu kapan kira-kira? Pasca itu terus ini kemarin kita masih menyusun timnya Unigoro dengan timnya dari UGM, setelah itu akan pelaksanaan. Yang pasti tahap awal adalah mencari dosennya dulu. Oh gitu. Dosen itu yang S2 geografi. Dan UGM juga ada buka pasca sarjana untuk itu, sehingga saya masih berpikir bahwa kebutuhan dosennya akan lebih mudah daripada kita mencari sendiri. Jadi buka prodi itu yang susah dosennya. Oh gitu? Iya. Berarti mencari dosen kemana-mana dulu? Iya. Tapi uniknya gini, uniknya kita kan pernah bikin atau buka prodi itu waktu itu 7, kemudian hanya 3 yang bisa keluar izinnya. Prodi yang kita cari dosennya itu mudah. Setelah dibuka, biasanya minatnya sepi. Oh gitu? Ya. Ketika mudah dibuka, malah sepi? Sepi. Justru yang sulit-sulit. Yang susah-susah itu. Misalnya apa, Pak? Yang susah itu? Misalnya
kita cari waktu itu misalnya teknik informatika. Itu cari dosen S2-nya susah. Tapi misalkan bisa buka, itu pasti antusiasnya luar biasa. Gitu. Ya, itu yang saya rasakan. Tapi kalau prodi yang kita cari S2-nya banyak, kita pernah buka 2 hari itu ada yang lama 60 dosen. Andai kata itu dibuka, biasanya peminatnya nggak begitu banyak. Maksudnya udah jenuh jurusan itu. Itu kayak gitu. Oke. Nah, ini kan anak-anak yang baru lulus SMA ini kira-kira kalau kuliah itu mereka itu kalau di Bojonegoro misalnya, yang paling banyak diminati apa? Jurusan apa? Jadi kalau di Unigoro itu pertama ekonomi pembangunan, kedua teknik sipil. Itu hampir sama, maksudnya peminatnya paling banyak. Kemudian bawahnya itu antara hukum dan fisip itu peminatnya juga banyak sekali. Yang dulu hukum banyak, sekarang kelihatannya fisip itu lebih banyak dari fakultas hukum. Oh gitu. Iya. Yang agak tren sekarang yang prodi baru manajemen retail itu 2 tahun kita buka, trennya itu 2 kali. Maksudnya awal itu ada 20, kemudian ada 50. Itu trennya mulai naiknya sangat bagus. Okay. Unigoro ini berdiri sejak kapan, Pak? Berdirinya 1981 tahunnya. Udah lama ya? Sudah sangat lama. Namanya juga Unigoro gitu? Iya, Universitas Bojonegoro. Sejak awal namanya itu. Cuman waktu itu semangatnya berdirinya Unigoro kan untuk para pekerja. Oh gitu, berarti orang kerja kuliah gitu? Iya, sehingga waktu saya jadi ketua yayasan itu saya mencari data kaitan dengan, waktu itu saya minta data di Bapeda. Kira-kira orang SMA yang belum melanjutkan kuliah itu ada berapa banyak? Dia nyebut hanya 2000-an. Itu pegawai? Pegawai. Oh gitu. Kemudian kalau kita pangsa pasarnya itu masih orang kerja, 2 tahun habis itu. Kalau semua kuliah. Oh gitu. Karena 2000 itu tidak hanya ada yang guru juga. Itu tahun berapa ya? 80-an itu? Saya tanya itu sekitar tahun 2016. Oh 2016 yang lalu? Iya. Akhirnya kita merubah pangsa pasar. Sehingga mau tidak mau kita harus mencari calon mahasiswa baru yang baru lulus SMA. Kemudian kuliah. Akhirnya kita masukkan pagi. Waktu itu masuk pagi juga susahnya minta ampun karena dosennya itu rata-rata juga orang kerja. Gitu. Berarti nyambi pagi di situ, sore di Unigoro gitu. Iya, akhirnya kalau model seperti itu nggak mungkin kampus itu bisa maju dan kualitasnya nggak mungkin bisa bagus. Akhirnya kita cari dosen-dosen baru masuk pagi, yang guru dan PNS itu banyak yang waktu itu juga susah juga. Dilakukan. Sekarang dosen Unigoro itu murni mereka memang orang Unigoro atau memang ada orang-orang di pemerintah atau apa itu kalau yang orang masih statusnya PNS itu hanya ada 2. Hanya ada 2. Yang lain itu sudah banyak yang memang murni Universitas Bojonegoro dan usianya itu relatif usia yang masih muda. Masih muda. Karena kita sadar waktu itu regenerasinya nggak jalan. Jadi waktu saya jadi ketua yayasan itu saya urutan ke-7 dari bawah usia paling mudanya. Oh gitu. Yang lain itu udah di atas saya semua. Sudah sepuh semua ya? Sudah sangat. Oke. Selama tahun dari tahun 81 Pak Lili? Ya. 81 sampai sekarang itu tantangan-tantangan yang dihadapi Unigoro apa aja nih? Tantangannya yang terberat itu sebenarnya adalah mengikuti aturan pemerintah yang berubahnya begitu cepat. Contoh kaitan akreditasi, dia berubahnya sangat cepat. Jadi kalau kemarin kita itu baru mengundang konsultan semua pejabat struktural saya bawa ke Batu, jarak 2 minggu, aturannya udah berubah. Maksudnya kita harus reakreditasi. Karena mau tidak mau, kampus itu kalau memang ingin bertahan harus mudah memenuhi syarat dia mencari beasiswa. Maksudnya mahasiswa itu harus mencari beasiswa. Nah, ada beberapa syarat mencari beasiswa itu kan sangat beragam. Dan itu harus kita selesaikan karena salah satunya adalah akreditasi. Nah, habis ini akreditasi itu istilahnya dia otomatis. Itu istilahnya kalau kita buka aplikasinya adalah pemutu.
satu indikator aja merah, dia tidak terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi, Dikti ngasih waktu 6 bulan. Pikiran saya waktu itu 6 bulan itu adalah perbaikan data. Ternyata enggak. 6 bulan itu adalah masa transisi, prodi itu akan ditutup dan mahasiswanya harus dipindah. Sekarang syaratnya sangat luar biasa. Makanya kalau kita tidak berubah mengikuti perkembangan itu, ya repot. Apalagi yang diminta misalkan publikasi, Sinta 2, Sinta 1, Scopus itu kan satu itu susah, nomor 2 untuk publikasinya kan biaya kosnya juga mahal. Kemudian misalkan mahasiswa prestasinya itu juga ditanya. Prestasi tiap prodi. Padahal di kampus itu biasanya prestasi yang ada itu per prodi. Contoh misalkan kita ngirim silat. Pasti silat itu menang. Bisa dipastikan dapat juara. Tapi yang kita kirim kan tidak dari semua prodi. Sehingga, apakah itu silat itu ada hubungannya dengan prodi? Ada. Kalau kemudian kita ditanya prestasi mahasiswanya. Gitu. Kalau tidak ada prestasi mahasiswanya, ya bahaya juga. Makanya masuk silat itu? Iya. Apalagi yang terakhir itu Asian Games. Itu kan sangat luar biasa. Nah di kita misalkan yang kemarin itu musik dan sebagainya, itu kan udah menunjukkan ada prestasi. Dikti, ban PT itu instrumennya mintanya semua harus ada prestasi, baik mahasiswa, dosennya. Gitu. Itu semua harapannya gitu. Itu menjadi tantangan-tantangan yang lumayan. Iya. Itu sangat luar biasa. Bahkan kita sekarang itu setiap UKM dan lapangan yang ada di belakang itu selalu ada pelatihnya. Karena saya nggak mau kemudian latihannya asal-asalan. Akreditasi sekarang susah. Akreditasi sekarang susah. Belum lagi yang S3. S3 itu harus ada prosentasenya dari prodi itu. Taruhlah jumlah dosennya itu 10, dia harus 20% itu harus S3. Lah, tidak semua kampus mampu untuk menyekolahkan dosennya. Tidak semua kampus dosennya itu bisa misalkan mencari beasiswa dari PDP misalkan. Karena ada satu syarat yang kebetulan syarat itu banyak orang yang tidak bisa. Tidak semua orang bisa. Contoh TOEFL. Iya. Betul juga ya. Betul juga, Pak. Contoh TOEFL. Tidak semua. Makanya kemarin kita sangat berharap maksudnya ada tata kelola kaitan beasiswa di Bojonegoro itu dirubah sebenarnya harapannya. Beasiswa ya? Iya. Oke, Pak. Kira-kira Pak, untuk kuliah di Unigoro itu syaratnya apa aja? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Syaratnya yang penting dia lulus SMA. Usia berapa? Bebas usianya? Bebas. Kalau hanya waktu itu yang serbu itu 2 tahun. 2 tahun dia setelah lulus harus kuliah. Kalau kemudian yang kelas RPL dan sekarang ada kelas online itu memang untuk pekerja. Gitu. Masih ada sekarang? Tapi besok kuliahnya online. Gitu. Pekerja itu online? Pekerja kuliahnya online. Malam gitu ya? Iya. Jadi setelah dia kerja itu dia baru kuliah. Tapi semuanya kita lakukan secara online. RPL juga akan kita lakukan secara online. Dan itu tentunya kalau ngomong kuliah online juga ada perangkat yang harus kita siapkan di internal. Yang orang di luar bilang kelas hybrid kayak seperti itu. Berarti ada rencana seperti itu nanti? Iya. Dulu berarti di Unigoro ini ada kelas untuk pekerja itu malam atau sore? Gitu? Sore. Kan waktu itu kita hapus. Kita hapus karena satu, kita sebenarnya semangatnya itu meningkatkan kualitas lulusan. Kualitas lulusan, sehingga masuk Unigoro itu ada 2 tes. Satu tes TKDA atau tes kemampuan dasar akademik, yang 2 psiko. Ini yang sering disalahkan atau salah persepsi. Sebenarnya tes psiko itu hanya ingin melihat potensi mahasiswa. Kamu itu cocoknya kuliah di mana? Prodi apa? Karena kadang-kadang orang kuliahi satu keinginan orang tua,
mengikuti teman atau mengikuti pacar mungkin, tapi dia tidak memahami potensi saya itu sebenarnya tidak cocok di saya. Cara menentukan seperti itu gimana? Itu lewat tes psikologi. Ada atau semua calon mahasiswa begitu? Iya, semua udah 4 tahun ini semua mahasiswa Unigoro yang masuk itu kita tes. Setelah itu kita ngasih rekomendasi. Tapi kembali, keputusan itu tergantung dari mahasiswa dan orang tuanya. Oh gitu. Contoh saya itu ingin masuk ilmu hukum. Hasil psiko saya, cocoknya saya itu di ekonomi pembangunan misalkan. Oh gitu. Kita ngasih di Unigoro ngasih rekomendasi. Setelah itu kita mau ambil atau tidak rekomendasi itu terserah sama orang tuanya. Cuman hari ini masih belum banyak orang tua paham kaitan pentingnya psikotes. Psikotes. Iya. Bagaimana respon orang tua ketika tahu kuliah angel dikasih gini ya? Kalau itu asesor, Kan kita pernah mengundang, maksudnya mengundang orang tua untuk membahas hasil psiko. Ada beberapa orang tua yang datang, tapi tidak banyak tanya. Yang banyak tanya malah calon mahasiswanya. Oh gitu. Ya, mereka masih belum paham gunanya psiko untuk apa, itu masih belum paham. Isinya apa? Psikotes. Pertanyaan-pertanyaan. Kalau itu kita punya biro sendiri di internal. Kita punya S2 psiko dan S1 psiko yang khusus nangani itu. Bahkan kalau mahasiswa bermasalah, kita kasih kesempatan untuk dari hasil jawabannya mahasiswa itu bisa tahu dia itu cocoknya di mana. Betul. Oh, betul. Nah, berarti bisa dibilang nih, ketika kuliah di Unigoro ini bisa nggak salah jurusan ketika mengikuti alur ini. Iya, maksudnya harapannya orang kuliah itu harus cocok meninggi, sehingga dia akan bisa menyelesaikan kuliahnya dengan cepat. Karena Unigoro itu udah menggunakan sistem SKS. Kalau dulu kan paket, pinter gak pinter lulusnya petang tahun. Tapi sekarang kan enggak, dia bisa lulus 3,5 tahun, apalagi kalau dengan jalur publikasi dan sebagainya. Kalau dia lulusnya cepat kan berarti biayanya lebih ringan untuk orang tuanya. Apa enggak terlalu lama, Pak? Ketika mahasiswa misalnya yang datang ke situ berapa ratus itu dikasih psikotes semua? Tidak, kita kan begitu kita istilahnya one day service. Jadi one week service. Maksudnya dia sekarang daftar, besoknya kita kasih jadwal untuk tes, setelah itu bisa daftar ulang. Itu dalam 1 minggu itu semuanya udah selesai. Tidak kita nunggu orang banyak baru kita lakukan, enggak. Oh gitu. Ya, makanya hari Rabu dan Jumat di kampus biasanya akan ada tes untuk mahasiswa baru. Itu seperti itu. Cuma akhirnya ada kesan bahwa saya ini mlebu Unigoro kok dadi angel. Nah kan gitu. Ya, gitu. Itu susahnya memang. Jadi kita nggak tahu kenapa kadang-kadang generasi yang sekarang itu diajak bahasa tes itu kadang-kadang udah agak down. Mereka mungkin terbiasa SMPTN begitu. Iya. Tapi ya memang itu. Tapi mau nggak mau itu tetap kita lakukan. Sehingga pernah ada satu asesor dari prodi kimia. Dia tanya, masuk Unigoro kok susah sih? Wong tesnya 2 kali. Padahal kuliah kimia itu juga sudah susah. Nanti kalau nggak ada orang daftar gimana? Nah, karena ini udah merupakan kebijakan dan kita sudah sepakati bersama bahwa masuk Unigoro sekarang ada tes, ya udah. Tes psiko. Tes psiko itu kan apa? Kan tidak menggugurkan mereka. Enggak. Yang menggugurkan itu TKDA. Jadi kalau sudah diterima lolos tes TKDA, dia baru psiko. Oh gitu. Psiko ini tidak menentukan dia lolos dan tidak. TKDA yang menentukan. Oh gitu. Ya, dan kita standarnya sebenarnya juga tidak tinggi-tinggi amat untuk kaitan soal itu. Cuma ya ada yang nggak lulus sih. Terus mungkin ono guyonan lah sekarang. Oh, gayamu tes Unigoro gak lulus kok. Kan guyonannya itu. Itu ada guyonan kayak gitu. Oke, Mari. Ini kan bicara tentang mahasiswa. Tentunya mereka lulus. Setelah itu mereka masuk dunia kerja. Ini kira-kira kan seperti apa tantangan mahasiswa itu? Kadang kan kuliah, kadang kesulitan mencari kerja. Ya. Itu seperti apa? Ketika Unigoro melihat itu seperti apa? Jadi itu hal kadang-kadang saya itu bingung. Jadi beberapa bulan ini kita mencoba bahwa kalau nyari staf atau karyawan kita menggunakan lulusan Unigoro sendiri. Kemudian pengumuman itu udah di broadcast di alumni. Kadang-kadang yang datang juga tidak begitu banyak. Saya kadang-kadang mahasiswa itu apa dipikir orang itu
kalau nggak datang, nggak belajar interview, apakah akan mencari kerja itu dengan mudah? Kita mencoba itu. Bahkan pernah kita itu kerjasama dengan BRI, kemudian ada work interview, yang datang juga nggak banyak. Yang datang nggak banyak. Nah, ini memang menjadi PR besar kita, bahwa bagaimana sebenarnya kampus itu bisa bekerja sama dengan industri atau dunia usaha. Yang itu sebenarnya harapan kita mampu mendekatkan antara kampus dengan dunia industri. Ini yang akan kita coba. Kita akan melakukan FGD dengan Disnaker, Kadin, kemudian dunia usaha, dan kemarin ada Komisi C, rencananya juga kita undang. Harapannya itu kemudian ada kerjasama. Kerjasama itu satu kaitan dengan magang yang hari ini, terima kasih mahasiswa Unigoro sudah bisa magang di Radar. Yang kedua, kita berusaha kerjasama penggunaan lulusan. Dengan catatan kita mampu untuk atau kita mau merubah kurikulum kita maksimal 20% sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang namanya perusahaan kan pasti dia butuh spek lulusan yang dia butuhkan itu seperti apa. Tenaga ahli di bidang ini. Ya, dia orang kerja itu butuhnya ini. Kita akan kurikulumnya kita rubah, yang akan kita sampaikan. Disesuaikan dengan dunia kerja. Dunia kerjanya. Kita membayangkan ini. Kenapa ada STT Telkom misalkan? Oh iya. Ya, karena dia paham aku butuh lulusan sesuai dengan kebutuhan saya. PLN buka perguruan tinggi, Akamigas misalkan. Butuh tapi nggak banyak, tapi butuh. Tapi dia kan harus lebih baik aku buka sendiri kampusnya, sehingga saya bisa membuat profil sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ini sebenarnya berusaha kita gagas mendengarkan dunia industri dan usaha itu. Minimal misalkan ada 1 atau 2 orang. Setelah ada kerjasama itu, mahasiswa setelah lulus bisa kerja di situ. Dengan mekanisme tentunya ada tes dari internal ya harus. Cuma minimal kita ada prioritas untuk itu. Contoh misalkan di Bojonegoro itu nggak kurang loh yang namanya minimarket. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Di Unigoro ada misalkan manajemen retail. Kemudian misalkan kita kerjasama, kita akan merubah kurikulumnya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu bisa dilakukan. Yang penting itu tadi, magang kemudian alumni kita bisa kerja di situ. Gambarannya kayak gitu. Walaupun itu susah, saya paham itu susah. Karena memang kita PTS. Beda misalkan PTN udahlah pasti mereka mau. Itu pasti mereka mau. Karena yang kemarin satu pelajaran yang saya dapat pada saat kerjasama dengan UGM, ada satu perusahaan yang mengatakan mereka siap menerima lulusan UGM. Gak usah tes, gak usah apa-apa, pakai langsung. Jurusan apapun gitu. Jurusan apapun. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Karena itu adalah memang ya brandnya UGM besar. Udah dapat besar. Nah, Unigoro kalau mau mencoba seperti itu pasti tahapannya kan itu berat, tapi ada kemungkinan itu masih bisa terjadi. Oke. Apa mungkin lulusan mahasiswa ini tertariknya kerja di luar negeri? Kelihatannya juga enggak. Enggak. Jadi kita udah penjajakan misalkan mulai dari kita pernah dengan Korea, kemudian Jepang. Ternyata juga enggak. Kalau dia berminat kerja di luar negeri, minimal bahasanya dia paham dulu. Iya, memang bahasanya dia paham dulu. Kita dengan Korea pernah, kita kedatangan kedutaan besar Korea untuk itu. Tapi faktanya nggak bisa juga, karena kemauan untuk belajar bahasa itu tidak semuanya bisa. Berarti Unigoro pernah mendatangkan ke Korea itu ke kampus ya? Iya, bahkan kita pernah di mata kuliah tertentu dosennya bahasa Inggris yang tidak bisa bahasa Indonesia. Itu sampai setengah semester kemudian saya tanya, ini masih bisa dilanjut apa tidak? Ternyata yang diajarkan orang asing itu terlalu grade-nya terlalu tinggi sehingga ada kebingungan. Meskipun anak-anak itu juga paham bahasa Inggris? Paham. Hanya menyerap ilmunya mungkin ya, itu. Akhirnya bisa nggak ini disamakan persepsinya kaitan apa yang harus diajar? Sudah disamakan persepsinya. Tetapi dia ngasih contohnya terlalu tinggi. Itu kayak gitu. Itu udah pernah juga. Unigoro berarti sudah mencoba untuk naik grade. Itu udah kita coba.
Seperti itu pernah kita coba. Itu sampai setengah semester, berarti sekitar 3 bulan. Jadi dosen yang dari Belanda itu ke kampus setiap 2 minggu sekali. Oh gitu. Mas sekarang masih? Sekarang udah enggak. Udah enggak. Dulu pernah gitu ya? Iya. Tujuannya apa tuh, Pak? Tujuannya sebenarnya kita hanya ingin membangun budaya orang di kampus itu berbahasa Inggris. Oh gitu. Ya, makanya saya tidak mencari dosen orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Sehingga begitu minimal ada budaya untuk berbahasa Inggris itu. Karena itu penting. Tapi mahasiswa tidak menganggap itu penting. Yang susah itu. Kita pernah ada misalkan SAP. Kita menganggap itu penting. Soft skill itu penting. Tapi susahnya mahasiswa tidak menganggap itu penting. Akhirnya begitu dibuka, yang daftar itu juga tidak banyak. Bahkan kemarin itu kita mengikutkan orang untuk kursus bahasa Inggris online, 100 orang. Yang lulus nggak sampai 10. Itu mahasiswa semua? Iya. 100 lulus nggak sampai 10? Nggak sampai 10. Kursus. Kita fasilitasi kursus online yang biayai semua kampus, mahasiswa tinggal daftar dan mengikuti. Tapi nggak berhasil. Saya sampai hari ini bagaimana kemudian membangun budaya yang kaitannya misalkan bahasa Inggris dan semuanya. Termasuk Korea juga itu. Iya, Jepang juga pernah. Jepang juga pernah. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Kira-kira ini Unigoro ini infonya akan bekerja sama dengan UGM ya? Iya. Ini apa kira-kira kerjasamanya? Kerjasamanya yang pasti kemarin satu itu kaitan buka prodi baru yang tadi saya jelaskan. Kemudian KKN bersama. Yang ketiga itu penggunaan lulusan. Jadi kalau kita bikin prodi atau kemudian ada dosen yang pensiun, minimal kita bisa mudah untuk mencari dosen. Karena ada beberapa prodi itu yang kita kesulitan mencari dosen yang lulusan S2. Oh gitu. Bisa kerjasama dengan UGM itu berarti ada dosen di sana kesini juga? Mahasiswanya sudah lulus, kemudian bisa kemudian jadi dosen di Unigoro. Dengan beberapa kriteria tentu. Itu kira-kira kapan? Kalau yang buka prodi udah mulai. Yang tadi saya sampaikan ada pembentukan tim internal di UGM. Prodi ini tadi 3 pasca dan geografi. Kalau pasca kita tidak bekerja sama, tapi hanya ingin kaitan dengan kebutuhan dosennya. Gitu. Kemarin kita sudah bersurat, maksudnya harus segera ditindaklanjuti kaitan berapa sih kebutuhan dosen kita. Semuanya udah kita rinci. Oke, Pak Arif Janowarsa, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Radar Bojonegoro. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Dan tentunya teman-teman Radar Bojonegoro tidak lupa kalau baru lulus SMA mungkin bisa kuliah di Unigoro gitu ya. Terima kasih. Oke, demikian teman-teman Radar Bojonegoro, apa yang kita bicarakan semoga menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.